Yang terhormat Bapak Camat Ambal yang mewakili Bapak Sukarno. Yang terhormat Bapak dan Ramil Ambal yang mewakili Bapak Ambal. Yang terhormat Bapak Kapolsek Ambal yang mewakili Bapak Arifin. Yang terhormat Bapak Nur Habib selaku Kepala Desa-Desa Surabaya. Yang terhormat Ketua BPD beserta anggota yang kami hormati sedulur kelembagaan Desa-Desa Surabaya, Ketua RT, Ketua RW, Ketua LKMD beserta anggota, Ketua KPMD beserta anggota, Ketua PKK beserta anggota, dan sedulur tamu undangan yang kami hormati dan berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam acara pembahasan rancangan dan penetapan perubahan APBD tahun 2022 di lisan takmir di kaulina Salawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita Allah lan panjenengan nanti kan sapangan di dunia dan akhirat. Amin. Para rawuh ingkang hormati, perkenankanlah Allah nyuri pemaparan tentang APBD Desa Perubahan. APBD Desa Perubahan dirubah enten beberapa sebab. Satu, berkaitan dengan bergesernya pendapatan desa, entah itu berkurang, entah itu bertambah. Kedua, adanya efisiensi anggaran atau anggaran dari kegiatan lebih. Yang ketiga, kegiatan yang mungkin tidak dilaksanakan di tahun berjalan. Itu sebab terjadinya perubahan anggaran. Oke, jadi langsung berkaitan tengah jenengan wonten 3 lembar kertas nggih. Rancangan APBD Desa. Pertama tentang pendapatan desa. Sing paling inggil 4 kolom. Itu pertama sumber anggaran, kolom kedua sebelum perubahan, kolom ketiga setelah perubahan, kolom keempat lebih kurang. Lebih kurang itu adalah pengurangan dari setelah perubahan dikurangi sebelum perubahan. Yang pertama, anggaran DD semula 781.143.000 menjadi 773.657.000 rupiah. Ini berkurang 7.486.000. Ini sebelum sewaktu kami melakukan penyusunan anggaran, terus diketok Perdu DD Peraturan Bupati Kebumen DD berkurang. Lanjut ADD semula 395.826.900 rupiah menjadi 402.500.000 rupiah, bertambah 6.673.100 rupiah. Bagi hasil pajak semula 18.113.300 menjadi 18.337.300 bertambah 224.000 rupiah. Bagi hasil retribusi tetap 2.949.000 rupiah. Banprop semula 25 juta, setelah perubahan menjadi 5 juta rupiah. Karena sampai dengan saat ini tidak ada dana banprop yang 20 juta untuk ketahanan. Bangkak tetap 5 juta bantuan TPI. Terus PAD dari tanah kas desa sebesar 4.939.200 tetap. Bagi hasil bumi desa
Yang kemarin kami asumsikan 1 juta, tapi alhamdulillah kemarin sudah menerima di bulan-bulan Februari dari bagi hasil BUDES mendapatkan Rp1.909.035 bertambah Rp609.035. Bunga bank Rp1 juta, tapi ini masih asumsi. Jadi belum tentu sampai dengan akhir tahun mendapatkan 1 juta, bisa lebih, bisa kurang. Lajeng belanja desa. Ini dari Polowau setelah perubahan dengan anggaran Rp1.214.991.535. Ini langsung dilarang di belanja desa. Terus tambahan ini di lembar ketiga, Desa Surabaya tahun lalu masih mempunyai silpa. Itu paling ngandap. Silpa sebesar Rp200.840 terdiri dari ADD, DD, BHP, BHR, dan bunga bank. Nominalnya tanggung ngandap itu. Terus belanja desa total pendapatan setelah perubahan ditambah silpa. Begini kan pertanyaan. Lanjut ya. Langsung kalau kertas lembar pertama belanja desa. Kolom pertama bidang kegiatan, kolom kedua memperjelas kegiatan, kolom ketiga anggaran semula, kolom keempat anggaran perubahan, kolom kelima lebih kurang. Lebih kurang adalah anggaran perubahan dikurangi anggaran semula. Kolom selanjutnya adalah kegiatan tersebut itu didanai dari dana nopo. Jadi kolom berikutnya adalah penjelasan dari angka yang tertera di anggaran perubahan. Anggaran tersebut terdiri dari anggaran nopo mawon dengan jumlah yang sudah tertera. Kegiatan pertama, penyediaan penghasilan tetap serta kades 36 juta semula menjadi Rp36.660.000. Kami ini adalah tambahan siltap kepala desa. Kami menganggarkan ini berdasarkan surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa tertanggal 9 Agustus 2022 tentang tambahan siltap. Terus kami menganggarkan tidak serta-merta secara direct Pak Bu. Kami menganggarkan ada aturannya. Yang kedua, penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa serta perangkat semula Rp294.300.000 menjadi Rp299.695.500 bertambah Rp5.395.500. Ini adalah tambahan siltap. Lanjut, penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa. Ini jaminan ketenagakerjaan tiap bulan bagi kepala desa dan perangkat desa tetap Rp20.610.720. Ini sumbernya tentang abang malam ya, sumbernya dari ADD sekian dan ini sekian. Lanjut, penyediaan operasional pemerintah desa, ini operasional kantor, ATK, laptop, printer dan sebagainya. Anggaran semula Rp30.740.390. Anggaran perubahan tetap. Lanjut, kegiatan penyediaan tunjangan Badan Permusyawaratan Desa atau tunjangan DPD semula Rp9.840.000 menjadi Rp8.040.000. Ini berkurang amargi Desa Surabaya sampai dengan saat ini dari tahun 2020. Kalau ini kan ketua BPD adalah Bapak Ahmad Nur Habib.
sampai dengan saat ini kami pengajuan belum mendapatkan SK untuk kelengkapan BPD. Jadi yang berkurang di sini adalah untuk tunjangan ketua BPD 9 bulan. Kami alokasikan masih 3 bulan. Bahwa menawi di 3 bulan terakhir kami sudah mendapatkan SK tentang BPD yang baru. Lanjut, penyediaan operasional Badan Pemusyawaratan Desa, operasional BPD 350.000 tetap untuk anggaran perubahan. Lanjut, insentif RTRW 6.466.500 rupiah tetap. Ini untuk ATK dan honor yang kita berikan akhir tahun dari PAD. Untuk MOP dari bagi hasil pajak. Lanjut, penyediaan sarana aset tetap. Nah, ini pengadaan kemarin anggaran semula 6.200.000 sudah kami realisasikan untuk pembelian faceplate untuk kehadiran perangkat dan kepala desa. Di anggaran perubahan bertambah 10.263.500. Kami merasa untuk printer masih kurang, jadi kami menganggarkan untuk di penambahan di perubahan kami menambahkan untuk pembelian printer. Lanjut, pembangunan rehabilitasi peningkatan gedung prasarana kantor desa. Anggaran semula 4.324.800. Yang semula kami akan merehab 3 pintu aula. Setelah kami hitung, ternyata masih kekurangan. Jadi di anggaran perubahan menjadi 6.622.300 rupiah, bertambah 2.297.500. Lanjut, pemeliharaan sarana perkantoran, pemeliharaan kantor. Pemeliharaan kantor meliputi pemelihara perbaikan laptop, printer, kendaraan dinas, lampu-lampu, pencetan dan sebagainya. Dengan anggaran semula 8.063.530 menjadi 8.081.130 rupiah. Sampai saat ini ada catatan. Lanjut. Penyusunan pendataan dan pemutahiran profil desa. Ini kegiatannya adalah profil dan SDGs. Anggaran semula 8.063.530 menjadi 8.081.130. Anggaran 26.809.500 menjadi 24.250.600 rupiah, berkurang 2.558.900. Ini kegiatan yang kami kurangi adalah kegiatan pelatihan untuk tim SDGs, karena sampai dengan saat ini belum ada informasi dari kecamatan atau dinas PMD. Lanjut, pembentukan dan fasilitasi tim pendataan penduduk miskin. Ini berkaitan dengan data-data penduduk miskin. Untuk anggaran semula 4.504.000 rupiah. Anggaran perubahan kami alihkan untuk pendataan miskin. Sejatinya itu setiap saat ada, tapi kami masih kebingungan untuk SPC-nya. Jadi kami anggaran dialihkan. Lembar berikut, penyelenggaraan musyawarah desa lainnya. Ini musyawarah desa yang tidak setiap tahun ada atau reguler. Kami rencana perdukuhan, tapi dengan sampai saat ini kami rasa tidak mengadakan kegiatan tersebut. Jadi anggaran semula 3.737.000 rupiah, di anggaran perubahan kami alihkan. Lanjut, penyusunan dokumen perencanaan desa, penyusunan RKP desa. Anggaran semula 7.146.800 menjadi 4.653.800, berkurang
berkurang 2.493.000, berkurang dikarenakan pada waktu penyusunan RKP desa untuk pembahasan dan penetapan kita laksanakan satu kali. Hasilnya terpisah. Jadi ini adalah kelebihan daripada snack dan makan. Lanjut, penyusunan dokumen keuangan desa. Penyusunan kegiatan tersebut adalah kegiatan pada saat ini penyusunan perubahan APB Desa 2022 dan penyusunan APB Desa Murni tahun 2023 dengan anggaran semula 10.722.600 menjadi 16.593.600 rupiah. Ini bertambah 5 juta sekian. Ini adalah penambahan untuk uang transport Pusdes pembahasan dan penetapan. Ini sebab penambahan. Karena untuk tahun ini dari Dinas PND memperbolehkan untuk uang saku atau transport. Ini ganti dengan tidak berkira. Lanjut, penyusunan laporan kepala desa, RPP desa dan informasi kepada masyarakat. Anggaran semula 2.437.700, anggaran perubahan 2.430.700. Ini sudah dilaksanakan pada bulan Februari untuk pelaporan pertanggungjawaban. Lanjut, pengembangan sistem informasi desa SID ini dengan anggaran 25.800.000 rupiah anggaran semula. Anggaran perubahan tetap isi kegiatannya adalah pembelian laptop bagi operator SID dan langganan WiFi. Lanjut, penyelenggaraan PAUD TK. Nah, ini kadung honor PAUD TK dan operasional TPQ. Anggaran semula 12.800.000 menjadi 11 juta rupiah untuk TPQ tetap, tapi untuk honor PAUD dan TK kami berkurang 1.800.000. Berkurangnya adalah dikarenakan pada waktu itu salah satu dari pendidik PAUD kami asumsikan 12 bulan, akan tetapi asal bocoran sudah diajukan kesan mendapatkan 9 bulan. Terus pendidik TK dan PAUD kami alokasikan 3 bulan. Tapi kami juga belum menerima konfirmasi dari Dinas PND apakah boleh dan tidaknya. Sampai dengan saat ini kasusnya sedang jawaban. Lanjut, pembangunan rehabilitasi peningkatan dan pengadaan sarana prasarana PAUD TK. Nah, ini pengadaan ngapunten ini penulisannya laptop, tapi komputer set, satu set komputer TK. Senilai 7 juta rupiah anggaran semula, anggaran perubahan tetap. Lanjut, dukungan pendidikan bagi siswa miskin atau berprestasi. Kalau ini adalah kegiatan bagi siswa berprestasi dengan peringkat 1, 2, 3, kelas 1 sampai dengan 6. Ini sudah terrealisasi. Dengan anggaran semula 2.406.000 menjadi 2.406.000 tetap. Penyelenggaraan posyandu. Penyelenggaraan posyandu adalah kegiatan untuk PMT Balita dan Lansia, PMT Balita 5 Pokbang, PMT Lansia 3 Pokbang, dan operasional posyandu beserta honor PAUD, honor kader posyandu. Anggaran semula 37.476.500 menjadi 37.476.500 tetap. Lanjut, penyelenggaraan desa siaga kesehatan yang di dalamnya adalah berkenaan dengan COVID. Tapi alhamdulillah untuk desa Surabaya tidak merealisasikan anggaran tersebut sampai dengan saat ini. Dan di perubahan dengan anggaran semula 29.864.000, anggaran perubahan kami alihkan. Mudah-mudahan sampai tahun ini tidak ada COVID.
Tapi seandainya kita suruh menganggarkan, kami masih mempunyai cadangan di bidang 5. Lanjut, fasilitasi pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan endemi. Ini kagum kegiatannya sosialisasi AIDS bagi PKK. Anggaran semula 2.401.000, anggaran perubahan tetap. Lanjut, penyelenggaraan promosi kesehatan gerakan hidup bersih. Nah, ini kegiatan stunting dan postindu. Anggaran semula Rp43.200.000 menjadi Rp43.200.000 tetap. Kegiatan pembangunan rehabilitasi peningkatan pemerasan jalan desa. Ini pembuatan jalan baru dari Ibu Suntaryani sampai dengan Taryono, lokasi RT 2 RW 5 Duku Ceking. Anggaran semula Rp16.560.000, anggaran perubahan Rp15.160.000, berkurang. Terus kalau ini sudah terrealisasi kegiatan tersebut, panas saking sekepe sinyambut damel, sisa tenaga sebesar Rp1.400.000. Terus ini kegiatan adalah efisiensi daripada kegiatan kurangi. Lajeng pembangunan peningkatan pemerasan jalan desa, rabat beton selamat sampai dengan masjid. Ini adalah kegiatan yang kami pemerintah desa dan BPD ajukan untuk di perubahan. Dengan lebar 2,5 meter dan panjang 104 meter, dengan anggaran di perubahan sebesar Rp52.086.600. Lengkap menurut pembangunan rehabilitasi peningkatan fasilitas pengelolaan sampah. Adalah kegiatan usulan dari kami adalah pengadaan bak sampah dari PKK dengan anggaran Rp30.136.000. Ada WhatsApp masuk Mas Len. 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 Terus bisin itu dicek nomor-nomor ditandai atas nama PKK dengan rencana 117 unit. Ini realisasi. Nanti kan ini baru usulan di perubahan. Ajeng persiapan kesiapsiagaan tanggap bencana skala lokal desa. Ini adalah kegiatan Destana. Anggaran semula Rp14.680.000 menjadi Rp12.804.500, berkurang Rp1.875.500. Ini di kegiatan Destana pembelian alat-alat. Kami juga sudah membeli alat mesin korok, potong rumput, tarik jagung, apar. Nah, ini berkurang sebab kami dalam pembelian tidak lebih murah daripada RAB. Terus ada 1, 2, 3 alat yang tidak direalisasikan terus diganti dengan alat yang sekiranya dibutuhkan. Itu alasan yang mau berkurang. Lanjut, pembinaan PKK. Ini kagum operasional PKK. Anggaran semula Rp1.733.000. Anggaran perubahan tetap dari BHP. Ini akan berkecil hati untuk operasional PKK karena kami dianggarkan lagi di bidang 4 nanti di bawahnya. Lanjut, penyediaan operasional KPMD. OPKPMD anggaran semula 5 juta, anggaran perubahan Rp5 juta tetap. Lanjut, penyediaan operasional lembaga pemasaran desa. Ini kagum operasional ATK kalian honor Limas SKD LKMD
PAD yang kami bagikan di akhir tahun, tapi masih kurang lah, karena kami hanya anggarkan dari PAD. Lanjut, pembangunan saluran irigasi tersier sederhana Surabaya RW 4 sampai dengan RW 5 saking gede Bapak Muryanto ngedit dugi Cipring. Niku pelaksanaan belum selesai. Mudah-mudahan akhir bulan ini saged selesai. Anggaran semula 129.798.700 menjadi 120.364.500, berkurang 9.434.200. Berkurangnya ini adalah berdasarkan dengan negosiasi harga. Lanjut, pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian secara terpadu. Dengan itu adalah rehabilitasi mahkota rubuhan dengan anggaran 3.840.000 menjadi tetap 3.840.000 rupiah. Dalam pelaksanaan aslinya ini kok rencana kami mengganti 10 mahkota, akan tetapi di lapangan kami ganti sedoyo 12 unit. Lajeng bantuan bibit pertanian dan peternakan ini sudah terrealisasi kemarin. Bibit desa Isop Terong Ngobok, program padat karya tunai desa dengan anggaran semula Rp25.333.000 menjadi Rp18.144.000, berkurang Rp7.189.000. Kekurangan ini Pak dan dari negosiasi harga bersama dengan mitra kami seluruh desa. Lanjut, pelatihan dan penyeluruhan pemberdayaan perempuan. Nah, ini sih mau dari PKK kami sebagai dialihkan di bidang tersebut. Ada pelatihan, ada sosialisasi, terus ada operasional PKK. Anggaran semula Rp20.634.000 menjadi Rp21.585.900, bertambah dikarenakan kami kurang teliti dalam penganggaran honor narasumber dan senai. Jadi bertambah kurangnya disebabkan hal tersebut. Lanjut, kampanye hak anak, keterampilan pengasuhan anak dan perlindungan. Ini makin adalah kegiatan sosialisasi pola asuh atau kampanye anak dari PKK dengan anggaran semula Rp1.776.000 anggaran perubahan tetap. Lanjut, penanggulangan bencana. Nah, ini penanggulangan bencana maksudnya adalah di bidang 5. Yang dulunya kami anggarkan Rp57.012.610, di perubahan kami anggarkan Rp25.199.710. Kalau mau kegiatan murah berkaitan dengan PPKM 8%. Ini bidang 5 bisa digunakan untuk kegiatan bencana COVID atau sebagainya. Kebetulan untuk bidang 5 sudah digunakan untuk bulan imunisasi anak nasional, varian lomba makan KPM. Paling di sekitar modalnya 5 jutaan lah. Berarti masih bersih hampir 20 juta. Lajeng penanggulangan keadaan mendesak, ini kartu BLT. Kartu BLT anggaran semula Rp313.200.000. Ini anggaran sebelum diketoknya peraturan Bupati tentang alokasi dana desa. Saat ini penetapan penerimaan dana desa. Jadi
wawone aslinya dongeng KPM Surabaya 40% adalah 89 dengan adanya penetapan penerimaan GD jumlahnya berkurang menjadi Rp309.600.000 dengan 86 KPM yang sudah berjalan sampai dengan bulan ini. Lanjut, pengeluaran pembiayaan kolom ini dianggarkan yang ketahanan pangan untuk modal BUMDes, akan tetapi sampai dengan saat ini belum ada gambaran dan kemungkinan besar tidak mendapatkan anggaran ketahanan. Jadi di perubahan kami hapus untuk bankrol yang 20 juta rupiah. Sampai monggo bagian dengan pertanyaan. Untuk kami yang melakukan kegiatan baru, kami itu tidak serta-merta keluar dari RKP desa. Jadi kegiatan yang kami usung, kami anggarkan adalah kegiatan yang tidak keluar dari RKP desa tahun 2022. Monggo dari hadirin boleh mungkin mengusulkan atau mengalihkan kegiatan, kemungkinan besar kegiatan terhadap beton Rajan kurang manfaat, banyak manfaat di sini. Monggo berarti ada yang mengusulkan, tapi harus masuk di RKP tahun 2022. Tapi kami tegaskan, karena berkaitan dengan anggaran, jadi kami yang dianggarkan adalah terhadap beton dari Slamet sampai dengan masjid. Monggo. Dari masjid dulu. Kan aspal. Apa kuat? Masuk. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih ini pemaparannya sangat jelas. Namun tidak menutup kemungkinan kalau masih ada dari Bapak Ibu yang mengetahui atau menginginkan seperti yang tadi disampaikan masukan atau saran dari pihak kecamatan, kami menyampaikan ini paparannya sangat bagus. Jadi setiap ini sudah dijelaskan, ada penjelasannya. Ini sudah luar biasa. Terima kasih Pak Kades dan pembacaannya. Mari kita beri aplaus bersama. Monggo.